السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. Barang siapa yang berupaya untuk mendapatkan suatu ilmu, niscaya Allah akan memudahkan langkahnya menuju ke syurga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak sekalian, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada-Nya. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nanti. Amin. Kita lanjutkan pengajian kita halaman 12 dalam kitab Syairus Shalikin jilid yang ketiga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, dan setengahnya daripada firman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Artinya, bermula mereka yang memerangi dan melawani akan nafsunya di dalam menjalani akan jalan yang menyampaikan kepadaku, niscaya aku tunjukkan
akan mereka itu akan jalan yang menyampaikan ma'rifat akan daku. Nah, ini merupakan salah satu dalil yang pertama, dalil yaitu dianjurkannya untuk bermujahadah, berjihadun nafsi. Maka tokoh para ulama-ulama sufi, mereka bermujahadah adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh karena itu Syekh Abdul Somad Al-Falambani dalam kitab Sarih Salikin beliau menampilkan dalil-dalil di dalam Al-Quran. Banyak dalil-dalil, tapi beliau beberapa saja, makanya diartikan setengah. Setengah diantaranya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa saja yang sungguh-sungguh untuk menjalani jalan akhirat, maka niscaya aku akan tunjukkan jalanku untuk menyampaikan ma'rifat akan daku. Satu. Itu dalil Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Kemudian dan lagi firman Allah Ta'ala, wajahadu wa man jahadu fa innama yujahidu li nafsihi wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Nah, jadi musannif mendatangkan lagi dalil tentang dianjurnya bagi seorang yang sufi itu, tasawuf itu, mereka bermujahadah, jahdahu li nafsihi. Ini dalil yang kedua. Artinya barang siapa memerangi akan nafsunya, maka sungguhnya memerangi ia bagi dirinya. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Itu dalil yang kedua. Barang siapa memerangi akan nafsunya, maka sungguhnya memerangi ia akan dirinya. Artinya barang siapa dia itu mencurahkan kemampuannya itu, mengorbankan diri dengan sesuatu, dengan selalu bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, maka sesungguhnya pahala, manfaat itu untuk dirinya. Itu maksudnya. Dia korbankan itu. Waktunya dia korbankan, mujahadah. Ini kan kita mujahadah. Ini dalil bagi orang yang bermujahadah. Nanti manfaatnya balik ke dia. Karena ada di situ innama.
Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Barang siapa bersungguh-sungguh maka bahasanya yujahiduna, dia mendapatkan kesungguhan itu untuk dirinya. Ya, barang siapa dia bersungguh-sungguh bermujahadah, maka sesungguhnya dia memperoleh mujahadah itu untuk dirinya. Paham ya? Dalam kitab di sini disebutkan barang siapa memerangi hawa nafsunya. Kalau bagi seorang yang tasawuf, seorang yang ahli ibadah, maka mereka itu diwajibkan untuk memerangi hawa nafsunya. Jangan sampai dia itu berbuat taat tetapi dia tidak berusaha memerangi hawa nafsunya. Bahkan diwajibkan kan? Seorang tokoh dan sufi mewajibkan bagi orang yang salik itu memerangi hawa nafsunya. Ini memerangi. Nah, diartikan di sini yaitu jahada, artinya memerangi sungguh-sungguh. Memerangi sungguh-sungguh. Memerangi sungguh-sungguh. Ya, memerangi sungguh-sungguh. Kalau dalam perjalanan memerangi sungguh-sungguh, yang di sini adalah nafsu. Tidak disebutkan di dalam ayat ini nafsu, tetapi bagi orang salih menuntut ilmu termasuk juga memerangi nafsu. Lihat, perhatikan. Ya. Dari segi bahasa terlebih dahulu, jahada dia memiliki akar katanya adalah jahada. Dia memiliki kata dasarnya adalah jahada, artinya memerangi sungguh-sungguh, berjuang. Boleh berjuang. Jahada, berjuang atau memerangi sungguh-sungguh. Ketika huruf ini, kalimat ini, jahada ini, dia memakaikan alif, jahada. Di sini tak pakai alif, di sini pakai alif, ya, di sini pakai alif. Kata Allah, barang siapa yang berusaha dia. Jadi ada prosesnya. Ini ada proses ini. Ini fungsi alif ketika di huruf jim ini, proses. Contoh, orang yang dari maksiat menuju ke taat itu disebut apa? Orang yang dulu maksiat jauh daripada Allah, sekarang dia sudah tobat, itu disebut apa? Hijrah. Dia punya kata dasar, dia hijrah. Ini hijrah kan? Makanya tahun namanya hijriyah. Dia punya kata kerjanya hajaro. Ini kata kerjanya, fiilnya.
Hijrah kata kerjanya hajara, berarti yaitu dia berpindah, bukan berpindah apa ya? Nah, hijrah. Ketika dia berusaha untuk melakukan kebaikan, maka hanya ditambah hajara. Hajara. Lihat, ada di Quran surat An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berusaha untuk mendekatin suatu kebaikan. Jadi bukannya nanti ajalah taubat, usaha dulu. Ada kesungguhan usaha untuk dia mendapatkan kebaikan itu tadi. Nah, di ayat ini jimnya ada pakai alif. Artinya siapa saja yang benar-benar itu memerangi, berjuang dia untuk nafsunya ini, memberantas, mengekang hawa nafsunya, berjuang dia untuk beribadah, berjuang dia untuk belajar. Tuh kata Allah, fa innama, maka hanya saja, ini huruf adat, huruf hasar, huruf hasar namanya. Innama berarti tok gitu, hanya saja. Artinya hanya saja. Hanya saja barang siapa yang ada usahanya itu sungguh-sungguh gitu. Berjuang dia sungguh-sungguh, ada prosesnya nih. Jim ini ada prosesnya nih. Kalau mau pintar ada proses. Kan nggak mungkin begitu mau pintar, nanti ajalah pintar sendirinya. Saya nanti aja sholat, kalau ada prosesnya untuk mendapatkan hidayah itu ada proses. Barang siapa yang ada prosesnya itu bersungguh-sungguh, maka hanya saja ia diperoleh prosesnya itu. Aduh, kesungguh-sungguhannya itu fa innama yujahidu linafsi. Jadi perjuangannya itu kembali kepada dirinya. Ini perjuangannya kembali kepada dirinya. Maaf dulu, mungkin kita semua berusaha untuk mencari kerja, melamar kerja, mendatangin ini, mendatangkan itu, cari channel, cari informasi supaya bisa dapat kerja. Nah, dari dapat kerja itu kan usaha itu namanya. Nama disebut jahadah. Tapi kalau diam aja, nggak kerja, mau cari kerja, nggak usah, nanti datang sendiri kerja itu. Datang sendiri, nggak ada usahanya, itu jahadah namanya. Tapi kalau ada usahanya, jahadah. Jelas ini? Makanya ayat ini suruh kita proses. Benar-benar ingin memerangi hawa nafsu, ada usahamu. Bagaimana caranya? Riyadhah, kayak zikir. Bagaimana caranya? Menuntut ilmu, mendengarkan nasihat, bermakrifat kepada Allah. Siapa saja yang berusaha ini hanya saja berarti dia saja, dia akan mendapatkan apa yang diusahakan ini untuk dirinya. Jadi kalau kita sudah ada usaha, ya sekarang Bapak menikmatin sendiri kan hasil usaha kerja, hasil dagangnya, hasil menghafalnya, dia merasakan sendiri. Dulu saya tak tahu udah kitab, sekarang udah tahu kitab. Dulu tak bisa membaca, sekarang sudah bisa membaca. Kenapa? Ada usaha dari rumah untuk menjemput ilmu. Ada usaha. Dulu tak bisa baca sholat, bacaan-bacaan sholat. Sekarang tahu hukum-hukum sholat. Ada usahanya. Dia merasakan dirinya sendiri enak, nyaman. Bagi seorang yang dia memerangi hawa nafsunya, maka ini akan kembali dirinya akan merasa dekat dengan Allah. Kenapa? Karena dia orang salik itu tadi. Ya. Jadi di sini ada lafaz innamal a'malu binniyati. Hanya saja segala amalan itu, perbuatan itu tergantung daripada niat. Hanya saja. Berarti tak ada yang lain. Nih ya. Ada di Quran surat surat Al-Ankabut
Ankabut ayat 6. Quran surat Al-Ankabut ayat 6. Baik. Itu ya. Itu melanjuti satu dalil saja itu sudah cukup bagi seorang yang salik untuk berpegang walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu sudah cukup. Ditambah ini lagi, wa man jahada fa innama yujahidu. Jahada yujahidu. Kalau belajar nahwu kan, kalau belajar nahwu dia jahada ini, jahada timbangan fa'ala yufa'ilu. Belajar sorof dia fa'ala yufa'ilu, jahada yujahidu. Lihat, itu timbangan polanya itu. Jadi dia siapa saja yang ada usahanya, nih kita cara menerjemahkan, lihat cara hurufnya. Waman, dan siapa saja, maupun orang kaya, maupun orang miskin, maupun orang dia taat, maupun orang yang tidak taat, asalkan ada usahanya. Nih alif ini kita artikan usahanya, prosesnya. Tidak mungkin seorang itu bisa pintar langsung, tidak, harus ada proses belajar menghafal. Makanya dia akan memperoleh hasil usaha untuk dirinya sendiri, linafsi. Saya merasakan sendiri, Pak, dengan hasil usaha sendiri, dengan hasil usaha, berusaha sendiri belajar, merasakan dulu, aduh enak kali lah mereka baca kitabnya, enak kali mereka kok bisa no? Padahal sama-sama aja. Wah, saya usahakan, berusaha mengulang, berusaha cari guru, berusaha untuk mendengarkan saya bacakan kitab, berusaha untuk mencari tahu. Terkadang melihat guru saya ada kitab itu, usaha saya untuk beli kitab itu. Walaupun tak pandai baca kitab, tapi ada usaha untuk bisa baca kitab. Jadi bukan hanya beli-beli aja kitab, ada usaha untuk membacanya. Cari gurunya. Jadi kalau dia sudah ada usahanya itu, nanti dia akan merasakan diri nikmat. Jadi enggak merasakan sendiri enak dia baca kitabnya. Kenapa? Ada usaha. Nah, itulah caranya orang-orang salik bila bermakrifat kepada Allah, ada kesungguhan pada dirinya. Bukan hanya diam saja, bersungguh-sungguh. Dia bersungguh tapi tidak ada usaha, sama aja. Baik, itu yang dalil kedua. Itu dalil yang kedua. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wajahadu fillahi haqqa jihadi, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Lihat, ada kata-katanya itu. Dan perangi olehmu akan nafsu kamu itu di dalam menjalani akan jalan yang menyampaikan kepada makrifat Allah Ta'ala dengan sebenar-benar perang sabilillah. Lihat Pak, jimnya ada alif lagi. Wajahidu fi'il amar, perintah. Wajahidu, dan perangi olehmu akan nafsu kamu itu di dalam menjalani akan jalan yang menyampaikan kepada ma'rifatullah Ta'ala fillah haqqa jihadi. Saya tulis ayatnya lagi biar enak. Wajahadu fillahi haqqa jihadi.
Wajahadu, dan perangi olehmu. Perintah. Dan perangi olehmu bagi orang yang jalan untuk sampai, bagi orang yang jalan, dan perangi olehmu bagi orang yang jalan untuk sampai kepada Allah. Wajahadu, lihat Pak, di sini ada alifnya. Berarti ada proses. Ini dalam kata kerja dia adalah fi'il amar. Perintah. Allah yang perintah. Ini adalah perintah. Wajahadu, seolah-olah ada alifnya ini, dan usahamu memerangi, dan usaha perangi olehmu dengan usahamu gitu. Wajahadu, perangi olehmu dengan usaha kamu sekalian untuk jalan bagi orang yang jalan. Jamak nih, bagi siapa nih? Hu-nya ini, wawnya ini menunjukkan kepada orang-orang yang menuju jalan. Jalan apa? Fillahi. Fillah ini. Jalan apa ini? Jalan menuju ma'rifat Allah. Jalan menuju ma'rifat Allah. Ma'rifatullah. Siapa saja ingin dia mengenal Allah, siapa saja dia ingin mengenal Allah, jahadu, usahakan untuk berjuang terus. Siapa saja ingin mengenal Allah, ya kita harus belajar mengenal Allah itu. Tidak akan bisa kita sampai mengenal Allah kalau kita tidak tahu dengan belajar. Tidak akan bisa sampai kita memerangi hawa nafsu kalau tidak kita bersungguh-sungguh perangi hawa nafsu itu dengan cara riyadhah. Wajahadu fillahi haqqa, yang sebenar-benar. Jihadi, yang sebenar-benar kesungguhannya. Sebenar-benar usahanya. Ya. Wajahadu fillahi haqqa jihadi, dan barang siapa dia bersungguh-sungguh perangi olehmu bagi orang yang jalan fillah, dalam ma'rifatullah. Jadi bapak bila ingin, ibu bila ingin mengenal Allah, maka usahakan dengan sebenar-benar kesungguh-sungguhan. Apa yang mau kita tunggu lagi? Ibadah kita belum tentu benar, tapi kita tidak tahu memerangi hawa nafsu kita. Maka bagi orang yang betul-betul ibadahnya benar, wajibnya, sholat sunatnya, banyaklah sholat sunat, puasa sunatnya, tapi nafsunya tidak diperangi, sia-sia. Maka usahalah. Jahadu. Ini ada di Quran. Di Quran surat Al-Hajj. Al-Hajj ayat 78. Wajahadu fillahi haqqa jihadi. Nah, dalil kedua, berarti udah ketiga lah. Ini udah dalil ketiga dalam Al-Quran tentang mujahadah. Kemudian yang keempat, dan lagi firman Allah Ta'ala, wa faddalallahu
وفضل الله المجاهدين على القائدين فضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما. فضل الله المجاهدين على القائدين dan melebihkan Allah Ta'ala akan orang yang perang sabil dengan nafsunya atas orang yang duduk berbuat ibadah akan beberapa pahala yang amat besar. Artinya melebihkan Allah Ta'ala akan orang yang perang sabil dengan nafsunya atas duduk orang yang berbuat ibadah akan beberapa pahala yang amat besar. Berarti ada 4 dalil Al-Quran. Ya. 1 dalil, kemudian 2 tentang mujahadah. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Mumpung ada ayatnya, dihafal, dia bisa tahu kita dalilnya. Dan ditanyakan bahwasannya kita ngaji nggak ada dalil Al-Quran. Wa faddalallahu, pakai waw itu ya. Di ayat itu pakai waw. Wa faddalallahu al-mujahidina alal qa'idina. Terus wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina, terus ajran 'azima. Ya, perhatian Pak. Dalil kedua, dalil ketiga, dalil yang keempat tentang mujahadah. Ayat tentang jadi kumpulkan semua bila ayat-ayat yang menyampaikan tentang mujahadah, ayat-ayat tentang sholat, ayat-ayat tentang waris, ayat-ayat, mau kumpulkan semua menurut daripada ulama.
Kita kan dapat daripada ulama, kumpulkan. Jadi ketika nak menyampaikan dakwah ada dalil. Perhatikan. Tadi disebutkan apa? Wa faddalallahu al-mujahidina. Apa artinya tadi? Ini pakai waw ya. Di situ enggak pakai waw itu. Karena itu ayat Al-Qur'an. Melebihkan Allah Taala. Kita boleh pakai waw. Wa faddalallahu al-mujahidina, dan melebihkan oleh Allah Ta'ala akan orang-orang yang bersungguh-sungguh. Kalau diartikan di sini. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Siapa paham itu? Saya baca ya. Nanti komentarkan ya. Maksudnya apa? Melebihkan Allah Ta'ala akan orang yang perang sabil dengan nafsunya. Melebihkan Allah Ta'ala akan orang yang perang sabil. Perang sabil itu di jalan. Perang sabil dengan nafsunya atas orang yang duduk berbuat ibadah akan berbuat pahala yang amat besar. Bais, paham ni Bais? Belum kita jelaskan di situ. Pak Awa paham? Ulang sekali lagi. Paham kan ya? Melebihkan Allah Ta'ala akan orang yang perang sabil dengan nafsunya atas orang yang duduk berbuat ibadat akan beberapa pahala yang amat besar. Paham? Oke. Jadi paham? Pak Awa paham? Enaknya cuma bahasa Indonesia-nya kalimatnya nih. Bos paham, Bos? Jadi perbedaannya? Ya. Ya, maksud kalimat ini maksudnya kita surahkan gitu. Nah, itu artinya kita surah namanya itu. Kita syarahkan maksudnya ini arahnya mana? Pak dipahami? Enggak ada disebut untuk ilmu di sini. Maksudnya kalimat ini barusan kita baca. Melebihkan Allah Ta'ala akan orang yang perang sabil dengan nafsunya atas orang yang duduk berbuat ibadah akan beberapa pahala yang amat besar. Gimana Bu ini? Duduk. Duduk. Apa? Paham? Apa? Ya. Betul, baik, betul. Dibetulin sama Pak Yadi. Lihat ya. Luar biasa nih, langsung ayat Al-Qur'an langsung menerangkan. Wa faddalallah, dan Allah melebihkan berarti kan ada nih faddala yufaddiluna. Faddalallah, dan melebihkan oleh Allah Ta'ala. Siapa Allah lebihkan itu? Orang yang jihad. Mereka mujahada ini tadi jahada. Kalau mengatakan jamak, tambahkan nun, tambah ya dan nun dan mim. Mujahidin. Kan ada mujahid kan? Benar? Melebihkan oleh Allah Ta'ala orang-orang yang sungguh-sungguh itu tadi. Ini mujahid ini. Si mujahid ini. Siapa mujahid ini? Mujahid ini orang yang memerangi hawa nafsunya. Ya. Allah lebihkan itu. Allah lebihkan orang yang bersungguh-sungguh mujahid ini dengan siapa Allah lebihkan? Alal qaidina. Alal qaidina. Qa'ada. Kata dasarnya qa'ada. Apa dia qa'ada? Orang yang duduk beribadah, wirid, salat tahajud, salat sunat, kemudian salat duha, salat syuruk nih. Dibandingkan ini nih. Perbandingannya nih, Mas. Siapa qa'ada ini? Orang yang duduk berbuat ibadah. Dia ibadah aja, tapi enggak pernah ngaji. Dia ibadah aja, tapi tak pernah memerangi hawa nafsunya.
Maka itu kata Allah, Allah yang langsung berbuat ini, ajran azima. Maka mereka ini dia akan mendapatkan pahala yang amat besar. Pahala amat besar. Dibandingkan apa? Dibandingkan orang yang duduk-duduk ibadah saja. Jadi kita ini mengaji tentang nafsu ini lebih baik daripada orang yang duduk ibadah, wirid, zikir, ke masjid, salat, tapi tidak pernah memerangi nafsu amarah. Maka kita duduk ini aja lebih daripada orang yang salat puluhan tahun. Ini ayat Allah yang langsung nih. Di Quran langsung nih. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Pahala yang sangat besar, Pak. Luar biasa. Jadi bagi orang yang salik ini dia yang penting bagaimana nafsunya ini terberantas. Karena kalau tidak ada nafsunya dikekang, itu nanti akan merasa ria itu nanti ibadahnya itu. Saya yang paling, seorang penuntut ilmu begitu. Kalau dia tidak kekang hawa nafsunya, merasa dirinya alim, merasa dirinya soleh, merasa dirinya taat, nggak ada yang lain. Makanya pentingnya orang salik itu benar-benar jalan akhirat, dia kekang hawa nafsunya. Pahalanya Allah lebihkan. Ajran azim. Dibandingkan dengan siapa? Tuh, orang yang qaidin, duduk ibadahnya. Jadi tidak menunggu, oh pahala itu cuma duduk saja, tidak. Dia harus ada usaha. Ini ada di Quran surat An-Nisa. Quran surat An-Nisa ayat 95. Di Quran surat An-Nisa ayat 95. Bisa dicek ya. Itu di Quran surat An-Nisa ayat 95. Kalau ayat 95 sebelumnya barisan atasnya faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajatan. Itu barisan sebelumnya. Ini penghujung ayat surah An-Nisa ayat 95, Pak. Kalau barisan sebelumnya, lihat nih. Faddalallahu, melebihkan oleh Allah Ta'ala al-mujahidina, orang-orang yang bersungguh-sungguh. Siapa orang bersungguh-sungguh itu? Bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dengan diri mereka, alal qaidina darajatan, atas orang yang duduk-duduk ibadah dengan tinggi derajatnya. Paham ini Pak kira? Ini barusan ini tadi. Ini ayat di atas ini ya. Nanti cek coba di surah An-Nisa. Ada orang duduk ibadah aja, duduk ibadah wirid, zikir, salat sunat banyak. Tapi ada seorang hamba Allah, dia berjuang, dia mencari nafkah. Kemudian dia cari nafkah, dia berikan hartanya itu. Dia berikan hartanya dan jiwanya itu untuk di jalan Allah. Itu lebih baik daripada orang yang ibadah saja tapi tak pernah mengeluarkan hartanya. Jadi beruntung kalau ada orang yang berjuang, Pak, niatkan di jalan Allah. Itu lebih baik. Ini yang ngomong ayat nih. Ayat sebelum ayat ini ya. Ayat yang di awalnya ini faddalallah tanpa pakai waw. Kemudian masuk ayat yang di sini, barisan yang ke bawah, wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qaidina ajran 'azima. Perbezaan Allah lebihkan itu. Jadi jangan dipikirkan Bapak mencari nafkah ini tidak mendapatkan pahala. Niatkan, saya mencari nafkah ini untuk memberikan di jalan Allah, ke masjid, untuk keluarga. Jadi pahala itu. Bila dia berjuang dengan sungguh-sungguh mujahidina, maka itu lebih baik daripada orang yang qaidina, orang yang beribadah siang malam, wirid, zikir ratusan. Lebih baik. Masya Allah. Ini berita gembira bagi orang yang mencari nafkah. Tapi niatkan untuk di jalan Allah. Yang kedua, berita gembira bagi orang yang
yang berjuang untuk mengekang hawa nafsunya dibandingkan dengan orang yang beribadah terus. Bukan berarti apa ya? Bukan berarti orang ibadah yang duduk-duduk itu tidak baik. Baik, akan tetapi ada yang derajat yang lebih baik. Ada yang derajat lebih baik. Siapa dia? Itu orang yang mengeluarkan hartanya, amwalihim, tapi dia jamak itu. Jamak daripada mal. Amwalihim wa anfusihim. Anfus, nafsu, ya kan? Segala nafsu mereka itu dia dengan harta, Pak. Kalau orang yang memberikan hartanya, dia berikan hartanya, Pak. Tahu mengapa seorang itu senang memberikan hartanya, sedekah dia? Kenapa seorang itu memberikan hartanya dia sedekah? Apa, Pak? Amalan. Kenapa seorang yang itu untuk memberikan hartanya? Dia berikan hartanya. Amwalihim wa anfusihim. Dia berikan hartanya kepada orang fakir miskin, dia berikan kepada orang yang membutuhkan, dia sedekahkan. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Supaya cara ya, kita atrek ayatnya sedikit ke atas itu ya. Kita atrekkan ayatnya sedikit supaya menyambung. Kita atrek sedikit. Ini kan di bahasanya di atas ini karena ilmuwan. Di sini ajalah. Faddalallahu al-mujahidina. Ini biar sekalian aja nih. Amwalahum wa anfusahum ala al-qa'idina darajatan. Nah, berarti kalau pertama tidak pakai uang, ini pakai uang. Ini barisan, 2 baris bawah, baru yang ayat yang terakhir. Dalam satu ayat itu ada 5 baris terasa. Faddalallahul mujahidina amwalahum wa anfusahum 'alal qa'idina darajatan. Ya. Artinya melebihkan oleh Allah. Allah lebihkan itu. Siapa yang Allah lebihkan? Para mujahid, orang yang ada usahanya untuk usaha dia itu bersungguh-sungguh. Apa yang diusahakannya itu? Allah lebihkan kepada mereka yang mujahid itu apa yang diusahakannya? Harta. Bukan satu harta nih, tapi banyak harta. Harta bahasa Arabnya, bahasa Al-Qur'annya malun. Jamaknya amwalum. Jamaknya amwalun. Ini dia. Faddalallahu al-mujahidina amwalahum, melebihkan Allah Ta'ala akan orang-orang yang mujahid itu. Apa Allah lebihkan yang bersungguh-sungguh? Dia keluarkan hartanya. Segala hartanya itu dikeluarkan. Apa yang dia miliki dia keluarkan. Dia memandang dia bukan cuma ini, uang ini aja, bukan. Tenaga, harta juga. Apapun yang dia miliki dia keluarkan. Terus Allah lebihkan lagi. Bagi siapa? Wa anfusihim. Wa anfusin, apa anfusin? Ampus apa? Bawah. Ampus apa? Bukan infus. Diri infus. Apa? Ampus apa bagus? Wa anfusahum. Tahu? Anfusahum apa? Anfusahum dia daripada adalah nafsu. Jamaknya anfus. Tambahkan alif. Kalau di sini jamak, ini harus jamak. Ya. Melebihkan Allah Ta'ala akan orang yang mujahid, yang sungguh-sungguh, akan harta mereka, dan jiwa mereka, dan diri mereka, segala diri-diri mereka. Tuh.
Allah melebihkan. Kepada siapa Allah lebihkan? Kepada orang yang duduk-duduk ibadah 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat. Nah, kenapa seorang itu bisa dilebihkan oleh Allah? Kenapa Allah lebihkan daripada orang yang rajin ibadah sunatnya, tapi dia tak pernah mengeluarkan hartanya? Kenapa? Karena dengan memberikan harta ini, memberikan harta, dia bersedekah, mengekang hawa nafsunya. Salah satu nafsu apa? Hilangkan sifat sombong. Kalau orang yang rajin bersedekah itu sifat sombongnya itu hilang. Makanya tujuan kenapa kita rajin sedekah, kenapa kita rajin tidak memberikan, bahwasannya ada sifat sombong, merasa tinggi, merasa lebih baik. Nah, ya, penyakit hati itu, Pak. Kalau kita rajin sedekah, penyakit hati sedikit demi sedikit, ya, hartanya dia gunakan mencari. Kenapa? Menunjukkan bahwasannya Allah lah yang memberinya, bukan dia hasil usahanya. Kalau dia berikan akan demikian itu hartanya, dia tahu ayat Allah akan gantikan dengan pahala yang lebih melebihkan. Nah, barulah ayat ini menuju kepada ayat ini. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Berarti yang dapat pahala banyak bukan orang yang ini saja, ini dan ini. Jelas ya? Jadi yang ini dapat dia, yang ini dapat, yang ini dapat. Pahala ganjaran mereka apa? Ajran 'azima. Apa? Pahala mereka ini ajran 'azima. Pahala mujahid ini ajran 'azima. Jadi 2. Karena ada huruf ataf di situ. Wow. Ada huruf ataf, wow, menunjukkan. Jadi itulah dia orang yang berjuang. Jadi kita niatkan ini, kita berjihad, berjuang di jalan Allah. Jadi jangan dikatakan, ayo Pak, kita jihad Pak, fisabilillah ya. Saya sudah jihad juga ini. Cari nafkah itu jihad itu. Tapi niat. Ada yang ngajak nih jihad Pak, jihad. Aduh, saya jihad ini aja lah. Pak, ayo kita jihad Pak. Ini saya jihad lagi ngangkat pena nih. Nilainya sama seperti mengangkat senjata. Ya. Imam Hasan Al-Basri berkata dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, 1 tetes saja, yaitu pena yang keluar untuk menuntut ilmu, itu darah seperti darah orang yang mati syahid. Ini tinta spidol ini yang sedekahkan ini berapa banyak dia itu dapat? Saya menulis berapa banyak? Bapak menulis tintanya itu. Makanya kalau pergi bawa pena. Jadi ada nilainya. Ada nilainya. Jihad darahnya orang yang mati syahid. Saksi. Baik ya. Nah, ini 4 sajalah. Luar biasa. Cuma ayat aja nih. Nah, mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa dapat pelan-pelan memerangi hawa nafsu kita. Hilangkan sifat sombong kita dengan membagi harta kepada orang-orang yang berhak. Hilangkan. Membagikan kepada umat, membagikan kepada masjid, membagikan kepada madrasah, membagikan orang-orang yang menuntut ilmu. Bagikan harta kita. Ini menunjukkan bahwasannya mengekang hawa nafsu, melawan hawa nafsu, menghilangkan sifat-sifat ria, sombong dan lain sebagainya dengan memberi sedekah. Itulah tujuannya. Kenapa kita diperintahkan untuk bersedekah? Karena ayat Al-Qur'an di situ menyebutkan wa anfusahum, dan nafsu. Jamak daripada nafsu, jamaknya anfus. Anfus. Anfusahum. Amwalahum. Alal qaidina darajat. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali ya di judul yang lain lagi, yaitu tentang hadis tentang mujahadah. Tadi ayat Al-Qur'an. Nah, sekarang hadis mujahadah. Silakan tulis. Ini banyak nih bahan kultum ini. Banyak nih dah.
hafal itu Al-Quran. Rajin-rajin baca Al-Quran. InsyaAllah akan hafal. Padahal di dalam Al-Quran sudah tertulis langsung. Udah lihat. Cuman kita nggak mau mencari. Nggak mengembangkan. Dan di dalam kitab ini udah berdalilkan Al-Quran. Cuman kita cuma melihat tulisannya saja. Tapi kita tidak kembangkan. Nah sekarang kita coba kembangkan di dalam Al-Quran itu. Wallahu a'lam bissawab.